Hai teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Grace Selvi Monica Jebua dengan NPM 2109034. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang tugas akhir ujian akhir semester saya. Adapun tugasnya yaitu pada soal pertama, saya akan mengambil yang A, yaitu membuat program tuple dan list. Lalu, di soal yang kedua, saya akan membuat program sederhana, yaitu menghitung luas segitiga dan menghitung volume kubus. Let's enjoy this video, guys! Baik, sekarang kita akan masuk kepada penjelasan saya. Di sini saya akan membuka Jupyter Notebook-nya terlebih dahulu. Kita tunggu. Kita langsung masuk ke dalam Jupyter Notebook. Saya akan membuka folder yang telah saya siapkan. Tugas plus. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah membuat programnya terlebih dahulu. Dan saya akan mulai menjelaskannya, yaitu yang pertama, contoh program penggunaan tuple. Di sini saya sudah membuat program pertama, yaitu membuat tuple dengan data yang berbeda. Di sini saya membuat print program pertama, lalu saya masukkan variabel dengan indeks UAS, false, 3,2, dan 1. Lalu saya print. Yang kedua, programnya saya membuat tuple dengan menggunakan angka, yaitu 5, 10, 15, 20, 25. Lalu saya membuat tuple dengan hanya satu karakter. Ini akan menunjukkan bagaimana dia nantinya akan menampilkan satu karakter saja. Lalu di program ketiga, saya membuat sama seperti yang di atas, namun di sini saya membuat tuple yang baru. Karena tuple merupakan tipe data yang tidak dapat diubah, maka kita hanya dapat membuat tuple yang baru dengan cara menambahkan tuple yang lama dengan tuple yang baru. Lalu di sini saya juga akan menambahkan karakter, dan di sini juga saya akan mengubah tuple menjadi list, dan di sini menggunakan akan menambahkan item ke dalam list. Saya akan coba mengganti ini jadi semester. Kita akan melihat hasilnya. Di sini hasilnya program pertama. Program pertama kita ingin menampilkan tuple semester, false, 3,2, dan 1. Maka hasil outputnya ialah sama seperti yang kita inginkan, semester, false, 3,2, dan 1. Lalu di program yang kedua, saya membuat tuple dengan menggunakan angka, dan saya akan menampilkan angka-angka tersebut, dan saya akan menampilkan satu karakter, yaitu 55. Maka di sini pun hasil yang didapat 5, 10, 15, 20, dan 25, dan karakter yang sendiri tadi 55, keluarlah output 55. Lalu bagaimana dengan program yang ketiga yang saya buat? Di sini saya memasukkan tuple dengan angka, maka hasil yang keluar pun 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Kedua, saya ingin membuat tuple yang baru, maka dengan saya menambahkan 19,23, maka pada output pun kita dapat melihat bahwasannya tuple pertama ditambah dengan 19,23, maka hasil yang keluar adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, dan 23. Kemudian saya akan menambahkan karakter pada tuple. Di sini saya menuliskan tuple dimulai dari 1,
tapel data pertama ditambah 15, 20, 25 ditambah tapel data ke-7. Maka hasil yang keluar adalah 3, langsung masuk ke 15, 20, 25. Lalu dia masuk kepada 5, 7, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Dan ya, masuk ke 19 juga. Dapat kita lihat, ini tapel 1, dia menampilkan 3, sama seperti di atas ini 3, lalu ditambah dengan 15, 20, dan 25, kemudian ditambah ke-7 data tapel. Berarti ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 19. Maka hasil yang keluar adalah 3, 15, 20, 25, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 19. Kemudian, bagaimana cara mengubah tapel menjadi list? Adapun cara mengubah tapel menjadi list, ya dengan cara list sama dengan list dalam tuples. Adapun cara berbeda untuk menambahkan item ke list ialah dengan cara memasukkan list, mengetikkan list titik append. Append itu berfungsi untuk menambahkan data ya teman-teman. Lalu tuple sama dengan tuple dalam kurung list. Jadi sebelum kita bisa membuat ini, kita harus sebelum kita menambahkan item, kita harus mengubah tuple ini dulu ke dalam list. Barulah kita dapat menambahkan itemnya ke dalam list. Jadi tuple ini sudah menjadi list ya teman-teman. Sehingga di sini kita mendapatkan hasil 3, 15, 20, 25, baru kembali lagi ke 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 30. Lalu bagaimana jika kita ubah menjadi 2, ini kita ubah menjadi 5, dan ini kita ubah menjadi 10, ini jadi 12, ini menjadi 26. Kita coba run. Oh, ini juga kita ubah datanya yang ingin kita masukkan datanya. Mungkin 10 dan 20 misal. Lalu kita run. Maka hasilnya ini teman-teman. Jika kita ingin memasukkan list append, ternyata kita tidak boleh menambahkan 2 data. Hanya cukup ataupun 2 item, hanya cukup 1 item saja. Sehingga jika kita menambahkan 2 item, dia akan keluar error seperti ini. Dan jika kita memasukkan hanya 1 item saja, dia akan berjalan dengan lancar. Nah, inilah hasilnya. Setelah kita mengubah tadi tuple-nya, ini kita mulai dari 2 ya kan teman-teman. Maka data yang keluar, 1 data yang pertama dan data yang kedua yaitu 3, 5, lalu ditambah 10, ditambah 12, ditambah 26, lalu ditambah 5 data tuple. Dimulai dari 3, 5, 7, 9, dan 11. Begitu juga dengan itemnya ini kita ubah menjadi 20, maka yang dipakai ialah tuple yang kedua, tuple yang telah kita tambahkan karakternya. Maka hasil yang keluar adalah 3, 5, 10, 12, 26, lalu kembali lagi 3, 5, 7, 9, 11, dan 20. Begitulah kira-kira teman penjelasan dari tuple. Dan sekarang kita akan kepada tipe data list. Di sini saya sudah memasukkan nilai dari list yang akan kita bahas, 13, 27, hingga seterusnya. Di sini saya membuat program untuk menampilkan list, cara menggunakan len pada list, cara menggunakan count pada list, append, index, insert, pop, remove, extend, reverse, sort, max, min, dan sum pada list. Oke, di sini cukup banyak ya teman-teman, jadi berharap kita semua dapat memahaminya. Baik. Saya akan mulai dengan menampilkan list. Di sini seperti biasa kita akan membuatnya list nilai
dengan list kita masukkan variabelnya, nama variabelnya, kemudian kita lihat hasilnya. Yang keluar adalah list nilai sama dengan 13, 27, 12, 4, 26, 17, dan seterusnya. Kemudian kita akan melihat, kita akan menggunakan len. Di sini len ini berfungsi untuk menghitung jumlah daftar pada indeks. Indeks itu angka-angka ini ya teman-teman. Oleh karena itu kita run, setelah kita run seperti tadi, maka hasil jumlah indeks kita itu ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti benar jumlah indeks list nilai kita yaitu 14. Kemudian list menggunakan count. Jumlah nilai 12 dalam list. Jadi di sini teman-teman, count itu menghitung total data 12 di dalam indeks ada berapa. Jadi karena di sini saya meminta angka 12 itu ada berapa, ya sesuai dengan nilai yang kita miliki tadi, bahwasannya angka 12 itu hanya ada satu data. Bagaimana jika kita tambah 12, kita ganti ini jadi 12. Saran bahwasannya benar angka 12 itu ada 2 data. Ya teman-teman, itulah fungsi dari kegunaan dari count. Lalu kita masuk kepada append. Append ini seperti yang saya bilang tadi, append ini merupakan untuk menambah nilai baru pada daftar. Kita akan menambah nilai di dalam daftar yang telah kita buat, di dalam data yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan membuat list nilai append UAS, lalu list nilai append libur semester. Teman-teman, pada penggunaan append ini hanya satu saja data yang bisa dimasukkan. Maksudnya ya kita tidak bisa menambahkan koma, misalnya gini kan, koma bisa, itu nanti hasil yang keluar akan error. Dia satu codingan hanya bisa satu data. Jadi bagaimana jika kita ingin menambahnya? Ya kita tulis lagi variabel yang berbeda. List nilai append barulah kita masukkan apa yang ingin kita masukkan lagi, misalnya pagi. Di run, maka hasil yang keluar adalah nilai yang sudah ada sebelumnya ditambah dengan UAS, libur semester, dan pagi. Sama seperti dengan data yang kita masukkan. Kemudian setelah penggunaan append, kita masuk kepada penggunaan indeks. Seperti yang tadi juga, indeks ini untuk menemukan data atau menemukan posisi data yang ingin kita cari. Jadi kita ingin mencari posisi data dari 2003. 2003 itu di posisinya di yang keberapa sih gitu. Jadi saya akan run. Kita lihat posisi data 2003 itu ada di 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini dimulai dari 0 ya teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka benar bahwasannya data indeks 2003 berada di posisi ke-8. Kita akan masuk kepada penggunaan insert. Jadi, insert ini berguna menyisipkan data di dalam indeks tertentu. Jadi guys, ini untuk menambah data ya, ataupun menyisipkan data, dan ini urutannya bakalan acak di dalam data itu. Jadi di sini saya membuat list nilai insert 1 dan orange. Maka kita run, hasil yang keluar adalah 13 orange
lalu 1. Kita dapat melihat bahwasannya data pada list ini tidak berurutan ya. Dia berada pada posisi acak karena kita menyisipkannya, karena tujuan kita menggunakan insert ini untuk menyisipkan angka tersebut. Lalu setelah pada list, kita masuk kepada setelah insert, kita masuk kepada penggunaan pop. Pop di sini berguna untuk membuang nilai dari daftar berdasarkan indeks terakhir. Jadi kita jika ingin membuang nilai pada data ini, membuang nilai pada indeksnya yang terakhir itu teman-teman, kita dapat menggunakan pop. Dapat kita lihat di sini saya membuat 2 list nilai popnya, maka nanti hasil yang keluar pun data kita akan hilang 2 di belakang. Data kita yang di belakang, libur semester dan pagi, itu akan dibuang. Jadi yang tinggal hanya 13, orange, 27, 12, 4, 26, dan seterusnya sampai UAS. Libur semester dan pagi dibuang, karena di sini kita memasukkan 2 variabel pop. Bagaimana jika 1? Ya, jika hanya 1, yang pasti dibuang hanya 1 dan itu yang paling terakhir. Kita lihat, libur semester ada, hanya pagi yang hilang. Kalau misalnya kita tambah, jadi 3 deh. Jadi 3 ya kan? Maka hasilnya hanya sampai 10. UAS, libur semester dan pagi pun hilang. Begitulah cara penggunaan pop. Lalu kita masuk kepada remove. Remove ini pastinya kita sudah tahu, ini untuk membuang dan menghapus nilai dari daftar. Jadi ini kita dapat menentukan nilai apa yang mau kita buang. Jadi di sini saya ingin membuang nilai atau data 2003 dan 13. Maka pada hasilnya ya, nilai 2003 dan 13 hilang. Pada ini ada 13, di sini ada 2003. Pada nilai remove, 13 hilang dan 2003 kita hapus. Bagaimana jika kita ingin menghapus orange dan kita ubah deh. Kita ingin menghapus orange. Lalu kita ingin menghapus 2. Maka yang akan terhapus adalah orange dan 2. Di atas ini ada orange kan teman-teman. Pada list nilai remove, 2 dan orange kita buang. Begitulah cara penggunaan ini. Lalu selanjutnya kita masuk kepada extend. Extend merupakan untuk menggabungkan list. Jadi kita ingin menggabungkan list pertama dengan list baru yang kita buat. Gini, kita buatlah list, kita masukkanlah list nilai kedua 4387. Lalu maka list nilai pertama, list yang telah kita buat pertama kali ini akan tergabung dengan list nilai kedua ini. Dapat kita lihat seperti ini, extend. Maka hasilnya pun yang keluar adalah list nilai extend 13, 27, 12. Ayat teman-teman, di sini hasil output ini berdasarkan dengan susunan pemrograman yang telah kita buat. Jadi karena kita tadi membuat remove orange dan 2, maka pada extend ini pun tetap terikut, orange dan 2 itu hilang. Jadi makanya nilai data yang tersisa 13, 27, 12, 4, 26 dan ditambah dengan nilai yang baru kita tambahkan. Karena kita sudah menghapus orange tadi di remove ini, maka tidak ikut terbaca lagi di extend. Mengerti ya? Baik. Sekarang setelah extend, kita masuk kepada reverse.
reverse ya. Di sini reverse ini untuk mengurutkan data namun terbalik. Jadi kita lihat data kita sebelumnya di extend itu tadi 1327. Maka jika dia di reverse, dia akan terbalik. Dia akan mengurutkannya mulai dari 7, 8, 3, 4, 10, 6, 1, 4 sama dengan. Jadi ini kebalikannya teman-teman, kebalikan dari data yang telah kita miliki. Begitulah penggunaan dari reverse. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada nilai sort. Penggunaan sort. Jadi, sort, max, min, dan sum itu hanya bisa digunakan dalam angka saja. Kita tidak dapat menggunakan string, namun hanya dapat menggunakan data dalam integer ataupun angka-angka ini. Kita tidak bisa memasukkan kalimat ataupun kata-kata. Ataupun kita tidak bisa memasukkan karakter lain selain angka. Nah, di sini makanya oleh karena itu saya membuat variabel yang baru. Lalu saya akan memasukkannya ke dalam sort. Sort berfungsi untuk mengurutkan nilai dalam daftar mulai dari terendah hingga terbesar. Kita lihat tertinggi maksudnya. Kita lihat 10, 19 ya, benar teman-teman. Di sini tadi kita acak ya kan, kita acak, maka hasil yang keluar mulai dari terendah hingga yang tertinggi. Lalu kita masuk kepada max ya teman-teman. Max ini berguna untuk menemukan nilai terbesar dalam daftar. Kita akan mencari nilai terbesar dari daftar data yang kita miliki. Maka hasilnya ialah 74. Lalu min ini untuk menemukan nilai terkecil dalam list. Nilai terkecil dari list ini ialah 10. Hasil yang keluar adalah 10. Penggunaan sum merupakan penjumlahan nilai dari list yang kita miliki. Jadi seluruhnya ini akan dijumlahkan, maka hasilnya adalah 235. 10 tambah 15 tambah 19 tambah 22 ditambah 24 ditambah 35 ditambah 36 ditambah 74, hasilnya 235. Begitulah teman-teman penjelasan saya mengenai tipe data dari list. Oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu membuat program sederhana. Yaitu ada dua, program menghitung luas segitiga dan program menghitung volume kubus. Di sini teman-teman saya sudah mengetikkan sintaks saya, yaitu program menghitung luas segitiga dengan rumus alas, yang mana luas segitiga itu kita sama-sama tahu rumusnya alas dikali tinggi per 2. Jadi di sini saya akan memasukkan A sama dengan float. Float ini merupakan tipe data untuk apa? Untuk angka ya teman-teman, float. Lalu kita input, karena kita ingin menggunakan metode input dan komputer, maka di sini saya buat input lalu masukkan alas. Begitu juga dengan T ataupun untuk tingginya dengan tipe data float, input masukkan tinggi. Kita masukkan di sini prosesnya atau rumusnya. Luas sama dengan alas dikali tinggi per 2. Maka perintan kita pun luas segitiga sama dengan persen 0,2 format. Jadi ini format untuk hasil nanti berapa nilai di belakang koma dengan luas. Ini merupakan operator ya teman-teman. Kita sama-sama tahu operator itu berfungsi untuk menampilkan data yang telah kita buat di dalam sintaks ini. Langsung saja saya akan run. Di sini dia meminta kita menginput alas. Jadi kita masukkan alasnya 32. Lalu kita masukkan tingginya 40. Maka langsung saja hasilnya yang keluar adalah 2560,00. 00 ini karena format yang kita buat. Beginilah caranya teman-teman. Bagaimana jika kita ulang lagi? Kita run lagi, kita masukkan lagi 14, masukkan lagi 55, 15, 40.
14 kali 55 dibagi 0,5. Maka langsung saja hasilnya keluar, luas segitiga sama dengan 1540. Begitulah cara mencari ataupun membuat program menghitung luas segitiga. Lalu kita akan masuk kepada program menghitung volume kubus. Program menghitung volume kubus sama seperti dengan program menghitung luas segitiga. Kita mencari, kita memasukkan rumusan dari volume kubus. Di sini saya membuat print program menghitung volume kubus, lalu kita masukkan variabel sisi sama dengan tipe data float, input masukkan sisi, lalu hasil atau proses yang kita inginkan adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Karena rumus dari volume kubus ialah sisi tambah sisi tambah sisi. Printan volume, lalu kita print volume kubus sama dengan kita masukkan lagi formatnya berapa. Saya masukkan format 2 angka di belakang koma sama dengan hasil. Nanti kita masuk saran. Ini kita disuruh menginput sisi sama dengan sisinya kita inginkan 40. Maka hasilnya adalah 120 dengan proses yang kita masukkan di sini sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi, 40 ditambah 40 ditambah 40. Maka hasilnya sama dengan 120. Begitulah teman-teman penjelasan saya mengenai tugas ujian akhir semester saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan mendapat pengetahuan yang baru dari penjelasan saya ini. Saya pamit. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye.